Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Kota ini tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu neon berkedip seperti nadi yang tak teratur di dada orang-orang yang tersesat. Di antara lorong-lorong sempit dan bangunan tua yang mengelupas catnya, hidup seorang perempuan yang berjalan dengan langkah ragu dan mata yang telah kehilangan kemampuan untuk berharap. Namanya Lila. Orang-orang menyebutnya dengan banyak nama. Gadis malam, penghibur, yang lebih kejam menyebutnya wanita murahan. Tapi tak ada dari mereka yang tahu siapa Lila sebenarnya. Atau apa yang membuat langkah kakinya menapaki malam seperti menghukum dirinya sendiri. Dia lahir dari keluarga yang dulu bahagia, setidaknya itu yang dia yakini saat kecil. Ayahnya tukang kayu, tangannya kasar tapi senyumnya selalu hangat. Ibunya penjual bunga, dan Lila kecil sering membantu merangkai bunga mawar di kios pinggir jalan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan. Pertengkaran mulai mengisi pagi mereka, malam-malam diisi dengan diam yang dingin dan pintu-pintu yang dibanting. Ayah dan ibu hanya sedang lelah, kata Lila kecil pada boneka kumalnya. Tapi lelah itu berubah menjadi pergi. Ayahnya pergi dengan wanita lain. Ibunya tak pernah lagi menjual bunga. Dia hanya duduk di ruang tamu dengan mata kosong dan sebatang rokok yang mati di ujung jari. Lila berusia 16 tahun saat ibunya pergi menyusul ayahnya, bukan dalam arti harfiah. Ia pergi dalam dirinya sendiri. Tak lagi bicara. Tak lagi melihat. Dunia seperti kehilangan makna bagi ibunya, dan Lila terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Dia keluar dari rumah pada malam hujan, membawa tas kecil dan 1000 pertanyaan. Dunia luar dingin, dan kota tak ramah bagi gadis muda yang tak punya siapa-siapa. Sini, Dek. Mau tempat tidur hangat? Tanya seorang wanita di bawah naungan jembatan. Wanita itu memakai jaket kulit dan lipstik merah menyala. Di sampingnya, asap rokok mengalir seperti kabut dosa. Lila mengangguk. Dia tak punya pilihan. Malam itu, dia tidur di kos-kosan reot di pinggir rel kereta, bersama 3 wanita lain yang matanya letih dan wajahnya penuh bedak tebal. Mereka menyambut Lila dengan tawa pahit dan segelas bir murah. Mau bertahan di kota ini, kamu harus kuat, kata salah satu dari mereka, Rina namanya. Dan kadang, kamu harus rela menjual sesuatu yang tak bisa kamu beli lagi. Lila tak menjawab. Tapi malam demi malam, ia melihat. Ia mendengar. Dan akhirnya, ia terjun. Malam pertamanya bukan malam yang gelap. Justru terang. Terlalu terang. Lampu kamar hotel murah menyala terus seperti tak mengerti perasaan. Lila duduk di tepi ranjang, tangan gemetar. Di seberangnya, pria parubaya membuka sepatu dengan malas. Napasnya bau alkohol, dan matanya tak pernah benar-benar melihat. Baru ya? Tanya pria itu sambil membuka kemejanya. Lila hanya mengangguk. Tenang aja. Gak bakal sakit kalau kamu mau. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah kehilangan sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Setelah malam itu, Lila pulang dengan uang di tangan dan sesuatu yang hilang di dadanya. Gimana? Tanya Rina sambil menyodorkan rokok. Dingin, jawab Lila. Rasanya seperti mati pelan-pelan. Rina tertawa pahit. Kita semua mati, Lil. Hanya saja kamu sekarang sadar. Tahun-tahun berlalu seperti asap rokok yang terus diisap dan ditiupkan ke langit-langit yang penuh bercak jamur. Lila mulai terbiasa. Bukan karena dia suka,
Tapi karena dunia tak memberi pilihan, ia belajar tersenyum saat ingin menangis. Belajar bicara manis saat hatinya ingin meludah. Ia jadi wanita yang tahu banyak tentang pria, bukan karena cinta, tapi karena luka. Setiap malam, dia berdandan di depan cermin yang retak. Memulaskan bibir merah, merapikan rambut, menyembunyikan lelah. Dan setiap pagi, dia mencuci wajahnya dengan sabun murahan, berharap bisa mencuci juga dosa dan muak yang menempel. Suatu malam, seorang pelanggan bertanya dengan nada bercanda, "Kenapa kamu jadi begini?" Lila menatap pria itu. Matanya kering. "Karena aku pernah percaya keluarga itu selamanya." Dia bertemu Reza di warung kopi dekat stasiun, pagi hari saat matahari menyembul malu-malu. Reza bukan pelanggan. Dia tukang servis elektronik yang datang minum kopi sebelum buka toko. Mereka bertemu 3 kali sebelum akhirnya duduk bersama. "Kamu kerja apa?" tanya Reza. Lila diam sejenak. "Jaga toko." "Toko apa?" "Toko yang buka saat kamu tidur." Reza tertawa, tapi Lila tidak. Beberapa minggu kemudian, Reza mulai mengantar Lila pulang. Kadang membawakan bubur, kadang hanya diam di sampingnya. Tak pernah menyentuh. Tak pernah menuntut. "Kamu bisa berhenti, kalau mau," katanya suatu malam. "Berhenti dan jadi apa?" "Jadi dirimu sendiri." Lila hampir percaya. Tapi rasa takut lebih kuat dari harapan. Suatu malam, Reza melihat Lila bersama pelanggan tua di pinggir jalan. Tatapan Reza seperti pisau yang tajam dan sunyi. Keesokan harinya, Reza tak datang lagi. Lila menunggunya di warung kopi selama seminggu. Hujan turun. Airnya dingin seperti nasib. Dalam keputusasaan, Lila menenggak minuman keras yang biasa ia hindari. Malam itu, dia jatuh pingsan di kamar hotel. Pagi harinya, dia terbangun dengan rasa ingin mati. Di suatu pagi buta, Lila menulis surat untuk ibunya. Surat itu tak pernah dikirim. "Bu, aku bukan anak baik. Aku bukan anak yang ibu bisa banggakan. Tapi semua ini bukan karena aku ingin jadi begini. Aku cuma ingin bertahan. Dan setiap malam aku menangis di dalam hati, berharap ibu bisa peluk aku dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi ibu juga pergi. Dan aku sendirian." Dia lipat surat itu dan simpan di bawah bantal. Mungkin suatu hari dia akan punya cukup keberanian untuk mengirimnya. Atau mungkin tidak pernah. Malam itu, Lila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam yang terlalu ketat dan terlalu terbuka. Lampu kamar hotel memantulkan bayangan dirinya, tubuh perempuan dewasa, tapi mata seorang anak kecil yang hilang. Dia menyentuh wajahnya, lama. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pada pantulan itu. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Dan di tengah diam itu, Lila menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan sunyi yang jatuh satu-satu seperti gerimis di atas genteng seng. Lalu ia membuka laci kecil dan mengambil surat yang dulu ia tulis. Dibacanya lagi, dan di akhir surat itu, ia menambahkan satu kalimat. "Tapi aku ingin pulang, Bu. Meski aku tak tahu harus kemana." Pagi itu, langit masih kelabu. Kota belum benar-benar bangun. Lila berjalan menyusuri jalan sempit, menggenggam surat di tangannya. Langkahnya pelan. Dia tak tahu akan kemana, hanya tahu dia tak ingin kembali ke kamar hotel itu lagi. Di perempatan jalan, dia melihat seorang anak perempuan duduk di trotoar, memeluk lututnya. Anak itu kedinginan, sendirian, seperti dirinya dulu. Lila berhenti. "Namamu siapa?" tanyanya. Anak itu mendongak. "Mira." "Kamu sendirian?"
Ibu pergi, jawab Mira pelan. Lila jongkok, menatap mata anak itu. Mata yang sama seperti dirinya, penuh luka dan pertanyaan. Kalau kamu mau, aku bisa temani kamu. Setidaknya sampai kamu tahu harus kemana. Anak itu mengangguk. Lila menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa hangat. Mereka berjalan bersama menuju arah yang tak pasti, tapi kali ini, tidak sendirian. Beberapa bulan kemudian, Lila bekerja di sebuah toko bunga kecil di sudut kota. Dia merangkai mawar dan melati seperti ibunya dulu. Di rak belakang toko, ada bingkai kecil berisi surat yang dilaminasi. Surat itu tak pernah terkirim, tapi kini tak perlu lagi. Mira bersekolah tidak jauh dari toko. Setiap sore, Lila menjemputnya. Bu Lila, kata Mira suatu hari, nanti kalau aku besar, aku mau jual bunga juga. Lila tersenyum. Kalau kamu jual bunga, kamu harus percaya bahwa setiap bunga bisa tumbuh, walau tanahnya penuh batu. Dan mata Lila hari itu bukan lagi mata perempuan malam. Mata itu adalah mata seorang ibu. Dan seorang manusia yang akhirnya pulang ke dalam dirinya sendiri.